Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good morning, everybody, boys and girls. How are you today? Today we are going to explain about degrees of comparison, tingkat perbandingan. Jadi Ibu hari ini akan menjelaskan tentang tingkat perbandingan. Tingkat perbandingan ini ada kaitannya dengan KD 3.4, yaitu tentang descriptive text. Oke. Pengertian degrees of comparison, tingkat perbandingan, di sini merupakan jenis yang digunakan untuk membandingkan sesuatu dengan yang lain dengan menggunakan kata sifat untuk membandingkannya. Degrees of comparison berlaku untuk kata sifat dan kata keterangan, tidak berlaku dengan kata benda atau kata kerja. Jenis-jenis degrees of comparison. Pertama, atau yang A-nya, positive degree, artinya tingkat perbandingan yang sama atau setara. Rumusnya di sini ada as, ada adjektif, kata sifat, ada as. Contoh kalimatnya, David is all tall as my brother. David sama tingginya dengan kakak saya. My bag is as expensive as your bag. Tas saya sama mahalnya dengan tas kamu. My grandpa is as old as my grandma. Kakek saya sama tuanya dengan nenek saya. She is as beautiful as her mother. Ia sama cantiknya dengan ibunya. Next. Sekarang masuk ke comparative degree, artinya tingkat lebih. Di sini ada rumusnya. Adjektif, ada er, ada than. Ya, atau di sini ada more, adjektif, than. Anda pernah mencatat penggunaan more dan most yang di buku paket halaman 91. Nah, berarti Anda bisa tahu di situ ya. Today is colder than yesterday. Hari ini lebih dingin daripada kemarin. Rudy is taller than her father. Rudy lebih tinggi daripada ayahnya. Berarti ini perbandingan yang lebih. My bag is more expensive than yours. Tas saya lebih mahal daripada tas kepunyaan kamu. Jadi jangan lupa di sini kalau ada akhiran er berarti ada rumusnya ada than, gitu ya. Nah, sekarang di sini catatan penggunaan more penjelasannya ada di buku paket halaman 92, 91 dan 92. Oke, next. Ibu jelaskan lagi berikutnya. Superlative degree artinya tingkat perbandingan yang paling atau ter. Di sini ada rumusnya ada the, ada adjektif, ada akhiran s, ya. Nah, the most adjective. Contohnya, Dania is the cleverest student in my class. Dania adalah murid paling pandai di kelas saya, berarti tidak ada bandingannya. My grandpa is the oldest is my family. Kakek saya tertua di keluarga saya. Nah, berarti di sini ada akhiran s, est. Jennifer is the most beautiful girl in the university. Jennifer adalah gadis tercantik di universitas itu. Oke, next. Kita jelaskan. Degrees, jadi di sini ada kesimpulannya. Degrees of comparison adalah kata sifat yang mengubah bentuk dan digunakan untuk membandingkan sesuatu, membandingkan suatu hal atau beberapa orang dengan yang lain. Dalam pertemuan ke-6, yaitu pertemuan terakhir pada video pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris ini semester 1 pada KD 3.6 yaitu tentang simple past dan present perfect. Berarti Ibu akan lanjutkan dengan KD 3.6. Mohon maaf, untuk KD 3.5 itu berkaitan dengan announcement. Announcement nanti Ibu kasih pada pertemuan terakhir saja ya. Ibu cancel dulu untuk announcement. Sekarang kita masuk ke present perfect tense ya, KD 3.6. When we talk about activities that have been done
we use the present perfect tense. Jadi kita menggunakan sesuatu yang pekerjaan yang sudah dilakukan pada saat itu. Di sini ada rumusnya ya. Kalau seandainya subjeknya I, berarti kata kerja bantunya have. Anda sudah Ibu jelaskan tentang penggunaan kata kerja ketiga. Nah, berarti kata kerja ketiganya work, akhiran ed ya. Nah, terus di sini ada you, berarti subjeknya you, berarti kata kerja bantunya have juga. You have studied English for years. Kalau subjeknya she or he or she itu menggunakan kata kerja bantunya has. Ya. Di sini she has finished his homework. Nah, berarti di akhiran ini ed, berarti kata kerja ketiga. Terus kalau they berarti menggunakan kata kerja bantunya have. Ya, they have looked for the child everywhere. The teacher has given us the test. The student have sung the new song. Nah, berarti ini menggunakan kata kerja ketiga untuk present perfect tense. Dan ada kata kerja bantunya, Anda bisa lihat yang berkaitan dengan subjek. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan contoh soalnya. Number 1 have been done for you. Nomor 1 sudah dikerjakan untuk Anda. Di sini ada positive degree, artinya ini. Ada negative degree, artinya kalimat negatif. Ada interrogative, ada interrogative, artinya ada kalimat tanya. Oke, Nia has waited for Adit behind the stage. Jadi Nia telah menunggu Adit ya di samping panggung. Nia hasn't, berarti di sini menggunakan has not, dibusingkat. Hasn't waited for Adit behind the stage. Has Nia, berarti di sini rubah, berarti kalimat tanya. Has Nia waited for Adit behind the stage? Yes, he has. No, he hasn't. Berarti di sini menggunakan yes or no questionnya. Oke, next. Ibu jelaskan lagi berikutnya. Oke, student, you have learned about tenses like simple present. Ibu sudah menjelaskan bentuk simple present waktu di awal pertemuan. Present perfect ya, yang tadi simple past sudah juga, simple future sudah juga, yang berkaitan dengan be going to. Now you are going to learn about ellipsis contraction. Sekarang Anda belajar tentang ellipsis contraction. Di sini ada affirmative sentence. Affirmative sentence itu ini. John is student, itu artinya affirmative sentence. Ya, and itu artinya rumus. Ya, subjek pokok kalimat, auxiliary artinya kata kerja bantu, to itu rumus. Oke, di sini ada yang kedua, affirmative sentence. Ya, ada and so, auxiliary dan subjek. Apa sih yang dimaksud dengan ellipsis contraction? Ellipsis contraction itu gabungan dua kalimat yang salah satunya dihilangkan tapi pengertiannya sama. Contohnya, John is student. John adalah seorang murid. Ya, berarti di sini masuknya ellipsis affirmative sentence, masuknya affirmative sentence. And berarti yang ini, and-nya ini rumus. His brother berarti subjek. Ya, his brother ini, his brother subjeknya ini. Nah, terus is itu artinya auxiliary, kata kerja bantu. Nah, terus di sini ada to. Ya, jadi John adalah seorang murid dan kakaknya juga seperti itu. Ya, jadi jangan lupa, berarti di sini affirmative sentence ini, terus and itu rumus, subjek his brother, auxiliary-nya is, to-nya rumus. Oke, sekarang kita gunakan rumus yang kedua. John is student, berarti affirmative sentence, ya. And so, dan juga, berarti yang ini rumus yang kedua, and so. Is itu artinya auxiliary, kata kerja bantu, langsung subjek, subjeknya his brother. Oke, nah sekarang Anda sudah bisa lihat di sini auxiliary-nya sudah ada. Kalau auxiliary-nya sudah ada, berarti Anda sudah tidak usah mencari auxiliary lagi. Tapi kalau seandainya auxiliary-nya tidak ada, seperti contoh yang kedua, the girls study English, the boys study English. Nah, berarti di sini nggak ada auxiliary. Ini tidak ada kata kerja bantu. Kalau yang tadi ada, poin 1 tuh ada. Ya, kalau poin 1 tuh ada ini, ada is-nya.
Nah, ada is. Ya, kalau yang berikutnya ini tidak ada. Ini tidak ada. Berarti kalau misalnya tidak ada, Anda lihat kata kerjanya. Ini study itu kata kerjanya, kata kerja ke-1, pebuan. Ya, berarti Ibu ulangi, the girls study English, the boys study English. Berarti bentuk tensisnya kalau menggunakan kata kerja ke-1, bentuk tensisnya yaitu simple present. Berarti kalau simple present menggunakan kata kerja bantu do or does. Contoh, kita masuk ke jawabannya. The girls study English. Nah, berarti di sini affirmative sentence ya, and artinya rumus, the boys itu artinya subjek. Nah, berarti kalau the boys itu kan banyak, berarti sama dengan they. Berarti kata kerja bantunya menggunakan do. Nah, berarti di sini langsung rumus. Oke, sekarang kita rumus yang kedua. The girls study English, affirmative sentence. And so, berarti ini rumusnya, berarti auxiliary, do-nya dipindahkan. Nah, the boys subjek. Oke, nah ini Ibu jelaskan ya, semoga Anda mengerti. Nanti Ibu akan kasih materi berikutnya yaitu tentang latihan soal. Oke, hanya itu yang Ibu bisa sampaikan. Semoga Anda mengerti. Semua yang Ibu berikan ini sudah Anda tulis. Ibu harap Anda sudah menulisnya. Kalau tidak, berarti Anda tidak akan mengerti apa-apa. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.